Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas dan memaparkan materi mengenai teori-teori etika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dina Novarinda Kamila, NIM 191063. Selanjutnya, saya Kisnul Khotimah, NIM 1908 1030 1018. Nama saya Siska Permatasari dengan NIM 1908 1030 1095. Baik, untuk pokok bahasan yang akan kami bahas, pertama ada etika absolut versus etika relatif, kedua ada perkembangan perilaku moral, ketiga beberapa teori etika, keempat etika abad ke-20, dan yang terakhir teori etika dan paradigma hakikat manusia. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu etika absolut versus etika relatif, di mana hingga saat ini masih terjadi perdebatan dan perbedaan pandangan di antara para etikawan, apakah etika itu bersifat absolut atau relatif, di mana para penganut etika absolut dengan argumentasinya meyakini bahwa ada prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak, berlaku universal dimanapun dan kapanpun. Sementara itu, para penganut etika relatif membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada prinsip atau nilai moral yang berlaku umum. Prinsip atau nilai moral yang ada dalam masyarakat berbeda-beda untuk masyarakat yang berbeda dan situasi yang berbeda pula. Di sini James Rahel 2004 memberikan contoh tentang keyakinan dari dua suku yang sangat berbeda, yaitu suku Kalatia dan orang-orang Yunani, mengenai perlakuan berbeda terhadap orang tua mereka saat meninggal dunia, di mana suku Kalatia ini sebagai wujud rasa hormat mereka akan memakan jenazah orang tua mereka, sedangkan orang-orang Yunani akan membakar jenazah orang tua mereka. Nah, dari kedua contoh tersebut mendukung argumentasi para penganut etika relatif, di mana kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan kode moral yang berbeda pula. Sementara bagi tokoh yang mendukung penganut etika absolut antara lain Immanuel Kant dan James Rahel. Meskipun Rahel telah memberikan argumentasi bagi pendukung etika relatif mengenai dua kebudayaan yang sangat berbeda yang sudah tadi saya jelaskan, sebenarnya James Rahel ini merupakan pendukung etika absolut dan mengatakan bahwa ada pokok teoretis yang umum di mana ada aturan-aturan moral tertentu yang dianut secara bersama-sama oleh semua masyarakat karena aturan-aturan itu penting untuk kelestarian masyarakat. Misalnya aturan yang menentang atau melawan adanya pembunuhan ataupun mengambil hak orang lain, di mana contoh aturan atau nilai moral tersebut berlaku dalam semua kebudayaan yang ada. Baik, untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu perkembangan perilaku moral. Nah, biasanya teori perkembangan moral ini banyak dibahas dalam ilmu psikologi. Nah, salah satu teori yang sangat berpengaruh dan terkenal yaitu dikemukakan oleh Kohlberg 1996 yang mengemukakan bahwa tahap perkembangan moral yang dihubungkan dengan pertumbuhan usia anak. Nah, sebelum memahami dan membahas lebih lanjut mengenai teori ini, terdapat beberapa konsep yang erat kaitannya dengan teori perkembangan moral ini, yaitu pertama ada perilaku moral, yaitu perilaku yang mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu, di mana moral ini, dalam hal ini moral diartikan sebagai adat, kebiasaan atau tradisi. Yang kedua ada perilaku tidak moral, yaitu perilaku yang gagal mematuhi aturan atau harapan kelompok sosial tersebut, di mana ketidakpatuhan ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang, namun lebih disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap harapan kelompok sosial tersebut atau merasa kurang wajib untuk mematuhinya, seperti perilaku
mencuri, menyontek. Nah, yang ketiga itu ada perilaku di luar kesadaran moral, yaitu perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok sosial tersebut dan lebih disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan dalam memahami harapan kelompok sosial tersebut. Dalam hal ini contohnya yaitu perilaku anak balita yang digolongkan dalam perilaku di luar kesadaran moral. Dan yang keempat ada perkembangan moral. Nah, perkembangan moral ini bergantung pada perkembangan intelektual seseorang, di mana perkembangan moral ada hubungannya dengan tahap-tahap perkembangan intelektual, di mana apabila kemampuan pemahaman seorang anak itu meningkat, maka tahap perkembangan moral juga meningkat. Nah, dengan model ini, Kohlberg itu sebenarnya menyimpulkan bahwa ada hubungan antara pertumbuhan umur dengan tingkat perkembangan moral seseorang, di mana pada usia dini perkembangan atau kesadaran moral itu masih belum berkembang, sehingga tindakannya itu didasarkan atas kepentingan diri, sehingga yang mengontrol dan membatasi tindakannya adalah faktor-faktor eksternal atau kekuatan dari luar dirinya. Nah, berbeda apabila makin bertambahnya usia seseorang, maka kesadaran moralnya juga akan meningkat dan setiap tindakannya itu dapat dikendalikan oleh faktor-faktor internal atau prinsip etika dari dalam dirinya. Nah, prinsip-prinsip etika ini makin mudah diimplementasikan dalam suatu masyarakat yang apabila kesadaran moralnya itu telah mencapai tingkat tinggi atau tingkat 3. Baik, selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg, di mana tingkat pertama atau pre-konvensional pada usia kurang dari 10 tahun dengan sublevel orientasi pada hukuman dengan ciri mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman, dan yang kedua ada orientasi pada hadiah dengan ciri menyesuaikan diri untuk memperoleh hadiah atau pujian. Dan selanjutnya pada tingkat kedua atau konvensional pada usia 10-13 tahun dengan sublevel orientasi pada anak baik dengan cirinya menyesuaikan diri untuk menghindari celaan dari orang lain. Yang selanjutnya ada orientasi otoritas, di mana dengan ciri mematuhi hukum dan peraturan sosial untuk menghindari kecaman dari otoritas dan perasaan bersalah karena tidak melakukan kewajibannya. Dan pada tingkat ketiga atau post konvensional pada usia lebih dari 13 tahun dengan sublevel orientasi kontrak sosial, dengan cirinya tindakan yang dilaksanakan atas dasar prinsip yang disepakati bersama masyarakat demi kehormatan dirinya. Dan yang selanjutnya ada orientasi prinsip etika dengan ciri tindakan yang didasarkan atas prinsip etika yang diyakini diri sendiri untuk menghindari penghukuman diri. Oke, untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu beberapa teori etika yang berkembang. Jadi etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang yang berlainan. Dalam sifat teori dalam ilmu etika itu masih lebih cenderung untuk menjelaskan sesuatu, belum pada tahap untuk meramalkan atau memprediksi, terlebih lagi untuk mengontrol suatu tindakan atau perilaku manusia. Secara garis besar, terdapat beberapa teori etika yang berpengaruh dan berkembang, antara lain egoisme, utilitarianisme, deontologi, teori hak, teori keutamaan, dan teori etika teonom. Baik, untuk teori etika yang pertama yaitu ada egoisme.
Jadi menurut Rahel 2004 yang memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu pertama ada egoisme psikologis dan yang kedua ada egoisme etis, di mana kedua konsep ini memiliki istilah yang sama, yaitu egoisme, namun sebenarnya memiliki pengertian yang cukup berbeda. Nah, pertama, egoisme psikologis itu adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau selfish. Menurut teori ini, boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat baik atau suka berkorban. Namun, semua tindakan yang terkesan baik dan suka berkorban tersebut hanyalah ilusi. Karena pada kenyataannya, setiap orang itu hanya akan peduli pada dirinya sendiri, di mana tidak ada tindakan yang sesungguhnya benar-benar peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada egoisme etis, di mana tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Semisal seseorang itu belajar agar mendapat nilai yang bagus atau lulus ujian, dan juga seseorang itu bekerja keras agar mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Nah, tindakan tersebut dapat dikatakan dilandasi oleh kepentingan diri sendiri, namun tidak dianggap sebagai tindakan berkutat diri. Jadi perbedaan dari egoisme psikologis dan egoisme etis ini terletak pada akibat terhadap orang lain, di mana egoisme psikologis ini merupakan dicirikan dengan tindakan berkutat diri yang cenderung mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan egoisme etis ini yaitu tindakan mementingkan diri sendiri, namun tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Semisal seseorang itu membeli minyak tanah hanya untuk keperluan memasaknya. Nah, hal tersebut adalah tindakan mementingkan diri yang termasuk egoisme etis. Nah, sedangkan apabila seseorang itu membeli minyak tanah sebanyak 1 tangki mobil atau menimbun minyak seperti itu dengan tujuan untuk meraup keuntungan yang nantinya akan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Nah, tindakan tersebut dikatakan berkutat diri yang merupakan ciri dari egoisme psikologis, di mana dengan tindakan berkutat diri tersebut yang merugikan orang lain, maka akan banyak masyarakat yang akan sulit untuk memperoleh minyak tanah, dan apabila ingin mendapatkannya harus dengan harga yang cukup tinggi. Nah, egoisme psikologis ini biasanya ditandai dengan ketamakan. Tentu saja itu adalah tindakan yang tidak etis. Nah, mengenai egoisme etis ini apakah termasuk dalam teori etis atau tidak, terdapat pro dan kontra atas egoisme etis ini. Baik, untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kisnul Khotimah. Terima kasih kepada Dina Novatinda yang sudah menjelaskan satu di antara beberapa teori etika. Selanjutnya, saya Kisnul Khotimah NIM 1908 1030 1018 akan menjelaskan beberapa teori berikutnya. Yang kedua itu ada teori utilitarianisme. Teori ini dipelopori oleh David Hume. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yaitu utilis, dan jika dibahasa Inggriskan menjadi utility yang artinya itu bermanfaat. Berdasarkan teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi masyarakat luas atau orang banyak, sehingga teori ini disebut sebagai greatest happiness of the greatest numbers. Jadi, ukuran baik atau tidaknya suatu tindakan itu dilihat dari konsekuensi, akibat, dan tujuan dari tindakan itu sendiri. Dapat memberikan manfaat kepada orang banyak ataupun tidak.
Teori utilitarianisme ini mendapatkan dukungan dari beberapa orang banyak karena mampu mengaitkan moralitas dengan kepentingan orang banyak. Namun, pada kenyataannya, teori ini mendapatkan beberapa kritikan dengan alasan yang pertama, hanya menekankan pada tujuan atau manfaat pencapaian kebahagiaan duniawi, sebab paham-paham moralitas ini menurut salah satu ahli bernama Bentham itu tidak ada hubungannya dengan tindakan untuk menyenangkan Tuhan, melainkan merupakan sebuah upaya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia. Sedangkan yang kedua, itu mengorbankan prinsip keadilan individu untuk kepentingan mayoritas. Contohnya adalah saat pembangunan jalan tol. Pemerintah itu dibenarkan untuk mengorbankan hak-hak individu atau si pemilik tanah untuk tanahnya itu digusur sebagai tempat pembangunan jalan tol demi kelancaran lalu lintas. Bahkan pemerintah juga membayar tanah ini dengan harga di bawahnya. Sehingga teori ini benar adanya jika hanya mementingkan kepentingan masyarakat mayoritas dibandingkan dengan hak-hak individu. Teori yang selanjutnya adalah teori deontologi. Teori deontologi diprakarsai oleh Immanuel Kant. Deon berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu kewajiban. Teori ini berbeda dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu egoisme dan utilitarianisme, yang mana kedua teori ini menilai baik buruknya suatu tindakan dari konsekuensi, tujuan, atau manfaat. Nah, karena kedua teori ini sama, maka teori ini disebut sebagai teori teologi. Berdasarkan teori deontologi, etis atau tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Sebab, konsekuensi tidak boleh dijadikan pertimbangan etis atau tidaknya itu suatu tindakan. Karena perbuatan baik belum tentu dikatakan baik sebab hasilnya itu baik. Dan sekalipun hasilnya itu baik, tidak boleh dijadikan sebagai pembenaran. Untuk memudahkan memahami mengenai teori deontologi, kan memberikan dua konsep deontologi. Yang pertama, imperatif hipotesis, ialah perintah-perintah yang harus dijalani apabila seseorang memiliki keinginan yang relevan. Seperti contohnya, jika saya menginginkan nilai yang baik, maka saya harus belajar dengan maksimal dan semampu saya. Yang kedua, imperatif kategoris, ialah kewajiban moral yang mewajibkan seseorang begitu saja tanpa syarat apapun. Seperti perilaku jujur yang harus dijalankan oleh seseorang ketika ia terjun dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari kecurangan satu sama yang lain. Teori ini mengalami penolakan khususnya dari kalangan agamawan yang menganggap tidak adanya tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh manusia sebagaimana yang ia yakini. Kan berpendapat jika moral itu harus dilaksanakan karena kewajiban, bukan atas perintah dari Tuhan. Meskipun demikian, teori ini tidak lagi mengaitkan moral dengan tujuan tindakan. Teori yang keempat yaitu teori hak atau right theory. Teori hak ini merupakan salah satu aspek dari teori deontologi karena tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban. Teori ini juga dipelopori oleh Immanuel Kant yang menganggap jika suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik atau buruk apabila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, menurut Weyses, hak asasi manusia ini terdiri dari hak hukum, hak moral atau kemanusiaan, dan hak kontraktual, di mana hak hukum ini berdasarkan pada yurisdiksi hukum di negara tertentu, seperti Indonesia itu Undang-Undang Dasar. Hak moral dihubungkan dengan pribadi manusia dengan kelompok, sedangkan hak kontraktual itu mengatur hubungan individu yang bersepakat dalam wujud hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Teori hak atau saat ini dikenal dengan prinsip hak asasi manusia ini mendapatkan dukungan dari masyarakat dunia, termasuk juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, untuk tercapainya hak asasi manusia ini, bahkan PBB itu mendeklarasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal di tahun 1948. Baiklah, selanjutnya itu ada teori keutamaan. Berbeda dengan teori yang sebelumnya, jika teori egoisme dan utilitarianisme ini menilai moral manusia itu berdasarkan tindakannya, namun
jika teori keutamaan ini justru menyoroti pada manusia yang bertindak seperti perilakunya. Teori keutamaan dilahirkan dari pemikiran Aristoteles di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Teori keutamaan tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, melainkan pada sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi manusia utama dan bukan menjadi manusia hina. Apa itu manusia utama dan apa itu manusia hina? Manusia utama itu adalah manusia yang bertindak baik, sedangkan manusia hina itu adalah manusia yang berperilaku buruk secara moral. Pada dasarnya, teori keutamaan ini tidak berdiri sendiri dan tidak bisa dipisahkan dengan teori etika tindakan. Karena sifat teori keutamaan muncul dari sebuah tindakan yang terjadi berulang-ulang, dapat dipastikan jika tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang itu ditentukan oleh tujuan atau makna hidup yang ingin dicapai oleh manusia. Baiklah, teori yang terakhir itu adalah teori etika teonom. Nah, dari beberapa teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memang ada perbedaan antara beberapa teori etika tersebut. Namun pada kenyataannya, teori tersebut itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai moralitas manusia. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh penganut agama, jika ada tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh umat manusia, selain tujuan yang bersifat duniawi, apa itu? Yaitu tujuan kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen, namun pada dasarnya semua agama memiliki filsafat etika yang hampir sama. Berdasarkan teori ini, moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah dan sebaliknya jika tidak mengikuti aturan atau perintah-perintah Allah yang ada di kitab suci. Yang sudah saya jelaskan memang ada persamaan filsafat etika di setiap agama, yaitu yang pertama, semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain hidup di dunia, yaitu umat Hindu menyebutnya sebagai moksa dan Buddha menyebutnya sebagai nirwana, sedangkan Islam itu menyebutnya sebagai akhirat dan Kristen menyebutnya sebagai surga. Yang kedua, semua agama mengikuti adanya Tuhan atau mengakui adanya Tuhan dan ada kekuatan tidak terbatas yang mengatur alam semesta dan seisinya. Yang ketiga, etika bukan diperlukan atau digunakan untuk perilaku manusia di dunia saja, melainkan sebagai syarat untuk tercapainya tujuan tertinggi yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Yang keempat, semua agama memiliki ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci. Nah, kalau pemikiran mengenai etika itu hanya dikaitkan dengan tujuan duniawi saja, maka ajaran etika itu hanya bersifat sebagai relatif saja. Loh, kok bisa Kisnul? Iya, karena hanya dikaji dengan akal tanpa dikaitkan dengan kekuatan tak terbatas di luar kemampuan manusia, yaitu Tuhan. Moralitas dikatakan mutlak jika dikaitkan dengan tujuan tertinggi manusia yang tidak bisa diperdebatkan dengan pemikiran rasional karena itu melampaui kecerdasan manusia itu sendiri. Terima kasih. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siska. Baiklah, saya Siska akan menjelaskan mengenai etika abad ke-20. Di slide ini saya akan menjelaskan esensi dari beberapa pemikiran moral yang berpengaruh yang muncul pada abad ke-20 sebagai tambahan atas beberapa paham atau teori etika yang sudah diuraikan sebelumnya. Yang pertama, arti kata baik menurut George Edward Moore. Menurutnya, kata baik adalah kunci dari moralitas. Moore beranggapan bahwa kata baik ini tidak dapat didefinisikan lagi. Kata baik ya adalah baik, tidak bisa didefinisikan lebih lanjut. Namun, suatu kata dapat didefinisikan jika kata tersebut tidak lagi terdiri atas bagian-bagian atau tidak berdiri sendiri. Yang kedua, tatanan nilai menurut Max Killer. Menurutnya, inti dari tindakan moral adalah tujuan merealisasikan nilai-nilai. Ada 4 gugus nilai yang masing-masing mandiri dan berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu nilai yang pertama, nilai-nilai sekitar enak dan tidak enak, atau nilai yang menyebabkan orang menjadi senang atau tidak senang. Nilai yang kedua, nilai vital, atau nilai yang melekat pada semua makhluk hidup,
yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup, dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai ketiga yakni nilai rohani murni atau nilai yang ada pada diri manusia. Dan yang terakhir adalah nilai sekitar Roh Kudus. Pembahasan yang ketiga yakni mengenai etika situasi menurut Joseph Fletcher. Menurutnya, setiap kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret. Sesuatu ketika berada dalam situasi tertentu bisa jadi baik dan tepat, tetapi ketika berada dalam situasi yang lain bisa jadi jelek dan jahat dan salah. Itulah sebabnya moralitas hanya dapat dipahami dalam situasi konkret, sehingga etika Fletcher sering disebut sebagai etika situasi. Yang keempat, pandangan penuh kasih menurut Iris Murdoch. Menurut Murdoch, khas dari teori-teori etika pasca Kant adalah bahwa nilai-nilai moral dibuang dari dunia nyata. Teori Murdoch menyatakan bahwa bukan kemampuan otonom yang menciptakan nilai, melainkan kemampuan untuk melihat dengan penuh kasih dan adil. Yang kelima, pengelolaan kelakuan menurut Baruch Frederick Skinner. Menurutnya, pendekatan filsafat tradisional dan ilmu manusia tidak memadai, sehingga yang diperlukan bukanlah ilmu etika, tetapi sebuah teknologi kelakuan. Menurut Skinner, filsafat dan ilmu-ilmu manusia lainnya hanya berfokus pada inner state atau keadaan batin manusia saja. Yang keenam, prinsip tanggung jawab menurut Hans Jonas. Di sini, kewajiban manusia itu untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan manusia di masa depan. Oleh sebab itu, Jonas menekankan pentingnya dirancang etika baru yang berfokus pada tanggung jawab. Dan yang terakhir, kegagalan etika pencerahan menurut Alasdair Maclaren. Menurutnya, etika pencerahan telah gagal karena pencerahan atas nama rasionalitas justru telah membuang apa yang menjadi dasar rasionalitas setiap ajaran moral, yaitu pandangan teleologis tentang manusia. Maclaren mengatakan bahwa manusia sebenarnya memiliki tujuan hakiki. Dengan membuang tujuan hakiki umat manusia dari ilmu etika, maka etika menjadi tidak rasional lagi. Oleh sebab itu, Maclaren menganjurkan agar etika kembali pada paham teleologis tentang manusia. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan teori etika dan paradigma hakikat manusia. Sampai saat ini telah muncul beragam paham atau teori etika, di mana masing-masing teori mempunyai pendukung dan penentang yang cukup berpengaruh, yaitu seperti munculnya beragam teori etika karena adanya perbedaan paradigma, pola pikir, atau pemahaman tentang hakikat hidup sebagai manusia. Teman-teman bisa lihat tabel yang ditampilkan, di mana tabel ini merupakan ringkasan dari teori-teori yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama ada teori egoisme. Teori ini menekankan pada tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Teori ini digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan tujuannya itu hanya kenikmatan duniawi secara individu. Hakikatnya tidak utuh, yakni hanya PQ dan IQ. Yang kedua ada teori utilitarianisme. Teori ini sama dengan teori egoisme, yang menekankan tujuan dari tindakan yang dilakukan seseorang. Namun, teori ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi, tujuan teori ini untuk kesejahteraan masyarakat duniawi. Hakikatnya tidak utuh, yakni PQ, IQ, dan EQ. Yang ketiga, teori deontologi. Teori deontologi penilaiannya adalah tindakan itu sendiri. Kriteria etisnya, kewajiban mutlak setiap orang. Jadi seorang itu akan melakukan tindakan karena adanya kewajiban. Tujuan dari teori ini demi kewajiban itu sendiri. Hakikatnya tidak utuh, yakni IQ dan EQ. Yang keempat, teori hak. Teori hak ini penilaiannya dari tingkat kepatuhan terhadap HAM. Kriteria etisnya yakni aturan tentang HAM yang tujuan hidupnya demi martabat kemanusiaan. Hakikatnya tidak utuh, hanya IQ saja.
Yang kelima, teori keutamaan. Peneraannya adalah disposisi karakter atau teori ini atas dasar tingkah laku manusia. Kriteria etisnya yakni karakter positif negatif individu. Tujuan dari teori ini adalah kebahagiaan dunia dan mental. Hakikatnya tidak utuh, hanya IQ dan EQ. Yang terakhir, teori teonom. Peneraannya adalah disposisi karakter dan tingkat keimanan. Jadi, teori ini mengikut perintah dari Tuhan. Kriteria etisnya yakni karakter mulia dan mematuhi kitab suci agama masing-masing individu dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan rohani, mental, dan duniawi. Hakikatnya utuh yakni PQ, IQ, EQ, dan SQ. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat model pengembangan dari teori etika yang ditampilkan di layar. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara berulang itu akan membentuk kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan membentuk karakter. Sedangkan karakter akan menentukan seberapa efektif nilai-nilai yang diharapkan dapat tercapai. Nah, nilai yang sudah tercapai itu akan menjadi bahan refleksi untuk mengkaji kembali paradigma sebagai manusia, atau bisa dikatakan sebagai bahan koreksi diri atau digunakan sebagai tujuan hidup yang ingin direalisasikan. Selanjutnya, tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Agama sering dianggap sebagai penghambat dari ilmu pengetahuan. Maka dari itu, para ilmuwan membawa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bersamaan dengan agama. Ilmuwan etika pun mencoba menjelaskan etika dari sumber utamanya, yaitu agama. Etika sebagai ilmu mencoba menjelaskan perilaku manusia dalam konteks makna duniawi saja, dan mengabaikan aspek spiritual. Jadi muncul teori-teori seperti teori egoisme, teori utilitarianisme, dan lain-lain. Nah, ilmu etika itu kedepannya mengutamakan keseimbangan. Yang pertama, pertumbuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ. Yang kedua, kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu keseimbangan tujuan lahiriah atau duniawi dan tujuan kerohanian atau spiritual. Selanjutnya, hakikat manusia secara utuh. Manusia yang paling ideal adalah manusia yang telah mencapai tahap kesadaran transendental. Tahap ini adalah tahap di mana manusia sudah tercerahkan atau sebagian hidupnya itu sudah ia persembahkan untuk melayani Tuhan, agar tidak tertarik dengan hal yang bersifat duniawi. Jadi, hakikat manusia secara utuh itu merupakan manusia yang sudah mencapai kesadaran secara utuh, yaitu PQ, IQ, EQ, dan SQ. Inti dari hakikat manusia secara utuh adalah yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, keseimbangan antara tujuan duniawi dan rohani. Yang ketiga, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Nah, gabungan ketiga yang sudah saya sebutkan tadi akan menentukan karakter dari seseorang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.